Selamat pagi Bu Widowati. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih sudah meluangkan waktunya untuk wawancara pada pagi hari ini. Tema wawancara hari ini tentang penerapan nilai-nilai Aneka bagi ASN. Aneka sendiri merupakan kepanjangan dari akuntabilitas, nasionalisme, etika publik, komitmen mutu, dan anti korupsi. Untuk mempersingkat waktu, langsung saja ke pertanyaan pertama ya Bu. Sangat penting baru ya. Karena ASN itu merupakan aparatur negara ya, aparatur negara, dan itu menjadi tanggung jawab sebagai ASN. Jadi nilai-nilai Aneka itu memang harus diberikan sebagai bekal dan dasar, untuk berperan aktif dan tanggung jawab sebagai ASN. Itu. Saya kira sudah ya. Nah, karena apa? ASN itu memberikan layanan publik ya yang profesional dan berkualitas. Untuk itu profesi sebagai ASN itu harus kenal yang namanya Aneka. Tadi sudah disebutkan Aneka itu akuntabilitas, nasionalisme, kemudian etika publik, komitmen mutu, dan anti korupsi. Nah, nilai-nilai dari Aneka itu sendiri itu sudah mencakup semua apa yang dibutuhkan sebagai ASN. Karena apa? Karena Aneka itu merupakan dasar ya, dasar. Jadi harus diterapkan, memang harus diterapkan sebagai nanti kita pada waktu mempertanggungjawabkan apa yang kita lakukan ya sebagai pertanggungjawaban. Saya kira itu saja. Akuntabilitas itu sendiri itu memberikan contoh kita sebagai ASN. Jadi kita harus memberikan contoh, yaitu salah satunya kepemimpinan ya. Kepemimpinan itu memberikan contoh. Jadi apa yang kita lakukan harus bisa memberi contoh pada yang lain. Kemudian integritas ya. Ada integritas, ada tanggung jawab, ada kepercayaan, ada konsisten. Nah, itu penerapan nilai seperti itu secara tidak langsung sudah kita lakukan, Mbak. Ya, selama ini sudah kita lakukan, hanya kita tidak tahu apa itu bisa dijelaskan ya. Jadi tidak biasa dijelaskan, tetapi sudah kita lakukan. Kita gini Mbak, untuk penerapan transparansi ya dan tanggung jawab kepada untuk pelayanan publik, kita memang selama ini apa yang kita lakukan harus dipertanggungjawabkan. Contohnya dalam instansi kita mendapatkan BOS ya, kita mendapatkan BOS itu kita tidak hanya mendapatkan tok, tetapi itu juga harus disosialisasikan ya, disosialisasikan melalui komite, melalui pas kalau ada pelaksanaan program-program, kan setiap tahun kita melaksanakan rapat. Nah, kita informasikan kepada masyarakat, kepada
wali murid kita, kepada murid-murid kita bahwa kita mendapatkan bus kegunaannya untuk ini, dan itu juga bisa dipertanggungjawabkan. Nyatanya kita mesti ada laporan ya, laporan pertanggungjawaban. Nah itu kan penerapan transparansi ya dan tanggung jawab dalam pelayanan publik. Saya kira contohnya itu saja ya. Kemudian kemarin ada uji publik gitu ya, kan paparan kita memaparkan tentang program-program kita ke depan ya, 1 tahun ke depan apa yang kita lakukan ya, karena pandemi seperti ini ya tidak full, tidak sepenuhnya bisa kita lakukan apa yang menjadi program kita. Jadi kita secara terbuka ya. Ini Mbak, sebenarnya setiap instansi itu punya aturan-aturan ya. Jurnalisme kita menggunakan melestarikan budaya ya, melestarikan budaya kita, budaya apa, misalnya kita mempunyai batik ya, khas batik itu sudah mendunia ya, di Kamis atau tanggal 2 itu kita memakai batik. Nah itu juga merupakan pelestarian budaya kita supaya kita kenalkan pada masyarakat bahwa kita kaya akan budaya. Kemudian kita menggunakan produk dalam negeri ya, produk dalam negeri itu kita pakai, misalnya kita pakai dengan produk kita yang kita lakukan seperti kita ya, kita pakai, jadi memakai produk yang kita punya. Kemudian ketertiban, melaksanakan ketertiban di masyarakat. Jadi kita itu punya tata tertib, punya aturan. Nah, kita mendiskusikan seperti itu juga merupakan nilai-nilai dari nasionalisme. Untuk nilai etika publik ya, penerapannya bahwa etika publik itu harus profesional ya, kemudian menciptakan lingkungan yang kondusif, kemudian kita berlaku jujur, kemudian cepat dalam menanggapi segala sesuatunya ya, tanggap. Nah, itu nilai-nilai profesional kita, seperti kita menjalankan tugas kita sehari-hari sebagai seorang guru ya, disiplin waktu ya, kemudian memberikan tugas kepada anak, itu juga merupakan layanan ya, menjalankan etika kita menjadi figur sebagai seorang guru, profesional kita sebagai profesional ya, membuat apa yang akan kita misalnya ya, membuat apa yang kita ajarkan pada anak-anak didik kita ya, seperti administrasi, kemudian tugas-tugas anak-anak. Di samping itu tidak hanya mengajar tapi juga mendidik kepada anak-anak ya. Jadi itu juga merupakan etika publik. Jadi apa yang kita lakukan menjadi contoh bagi anak-anak kita. Ya, untuk penerapan komitmen mutu itu ya, kita harus menjaga mutu kita sebagai pegawai ya, secara efektif, efisien, berinovasi ya, kemudian berorientasi pada mutu. Bagaimana kita berinovasi ya, bagaimana kita berinovasi supaya bakat-bakat kita atau nanti inovasi kita yang kita buat itu bermanfaat bagi kita maupun bagi orang lain. Jadi kita harus berkreatif. Caranya
inovasi itu supaya mendapatkan seperti itu ya kita gali ya. Jadi kita sebagai guru memang harus profesional, aktif dalam menjalankan tugas ya. Makanya kalau kita hanya monoton ya Mbak, hanya monoton kita memberikan tugas-tugas pada anak-anak. Nah, nanti tugas-tugas anak-anak itu bisa kita nilai ya, bisa kita nilai apa adanya. Kalau memang kita nilai apa adanya, memang hasilnya tidak memuaskan, bahwa dapat menimbulkan masalah-masalah. Yang ini sudah melaksanakan tugas dengan baik, kemudian yang ini masih ketinggalan jauh, dan kemudian hasil-hasil itu kan tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan. Nah, bagaimana cara kita meningkatkan belajar anak itu, memotivasi belajar anak itu supaya dapat merangkum semuanya ya, dapat mengikuti semuanya. Kita harus berinovasi. Bagaimana kita memberikan pembelajaran itu supaya anak-anak itu dapat termotivasi ya. Tidak monoton. Kalau anak monoton, kirim tugas langsung kita kita kembalikan. Nah itu kan manual ya, interaksi pada anak-anak itu pakai cara menggunakan, misalnya kita menggunakan video dan pembelajaran itu tertarik jadi anak-anak itu senang, jadi rasa keingintahuannya itu ada. Nah itu berinovasi aja dengan bagaimana untuk meningkatkan inovasi itu bagaimana. Nah itu sebagai seorang guru memang harus profesional, berinovasi, harus efektif dalam menjalankan tugas. Seperti itu korupsi, karena ini ya masalah baru ya, karena kemarin kita pada waktu kita melaksanakan review KDSP itu kita sisipi dengan materi anti korupsi dan ini materi baru. Saya kira untuk anti korupsi ini kita bisa mengajarkan pada anak-anak tentang kejujuran ya, kejujuran, kemudian pelaksanaan sebagai karena yang namanya anti korupsi itu kan anti korupsi itu, korupsi sendiri itu adalah sifat untuk memperkaya diri sendiri ya, sifat untuk memperkaya diri sendiri, dan itu merugikan bagi negara ya. Korupsi itu kan bagi negara. Jadi untuk penanaman kita yaitu itu tadi, kita mengajarkan sedini mungkin pada anak-anak kita tentang kejujuran ya, kejujuran bagaimana kita berbicara kepada anak-anak itu yang sesuatu yang nyata ya. Nah, jangan dibuat-buat. Itu penanaman kejujuran itu sangat penting sekali. Apabila nanti diterapkan secara kontinu, nah itu akan menahan, membatasi itu menyalahgunakan hal-hal yang sekiranya itu merugikan kita juga, kemudian aturan-aturan yang dibuat oleh negara. Karena anti korupsi ini bagi saya memang baru, jadi ya tadi penanamannya kalau saya cuma kejujuran tadi, kejujuran ditanamkan sedini mungkin pada anak. Itu penerapannya kita ini Mbak, kalau kita diberi tanggung jawab ya, jadi kita dalam instansi itu kalau diberi sesuatu
mestinya kalau diberi amanah, diberi tanggung jawab, kita namanya juga diberi kepercayaan ya. Nah, untuk penerapan kejujuran tadi, jadi apa yang kita amanahkan, apa yang kita bertanggung jawab, harus bisa menunjukkan ya, harus bisa menunjukkan sesuatu yang objektif ya, dengan buat ya kita memberikan petugasan ke bendahara ya, bendahara bos misalnya itu. Bendahara bos harus membuat suatu rancangan, dan rancangan itu sudah ada aturannya ya, sudah ada aturannya. Nanti apabila dalam penerapannya itu ada penyimpangan, nah itu namanya juga sudah tidak jujur ya, tidak jujur kalau kita buat. Jadi apapun kalau kita melaksanakan tidak dengan kejujuran, pastinya nanti tetap ada masalah ya. Jadi selalu menekankan pada rekan-rekan itu bahwa kita melaksanakan tugas ini dengan hati yang ikhlas ya, hati yang ikhlas. Kalau dengan sudah sepenuh hati, hati yang ikhlas, insya Allah kita melaksanakan dengan jujur ya. Itu ya. Kalau aneka itu sebagai dasar ya, sebagai dasar nilai-nilai yang tercantum dalam aneka itu sebagai dasar, sebagai bekal kita akan menjadi seorang ASN yang profesional. Kalau misalnya ada salah satu dari rangkuman itu kita laksanakan, ya tentunya terjadi masalah Mbak ya, terjadi masalah, dan masalah itu tetap ada, sekecil apapun pasti ada ya. Contoh kita aja Mbak, kita realnya saja mungkin anak-anak disuruh oleh kita, karena kita berkewajiban menabung ya pada anak-anak. Ayo kita harus gemar menabung, kita latihan ya, kita menabung, dan pada akhirnya pas misalnya tabungan itu mau kita buka, kita tidak bisa melaksanakan apa yang harus kita pertanggungjawabkan, itu kan juga benar-benar sudah jadi masalah ya. Jadi tanggung jawab tidak ada, kejujurannya juga tidak ada. Itu contoh kecil aja ya. Sebenarnya banyak masalah-masalah. Untuk itu ya itu tadi, kalau ada salah satu yang kurang, itu mesti menimbulkan masalah, dan masalah itu sekecil apapun mesti ada. Dan tadi yang menambahkan ya Mbak ya, menambahkan masalah tadi tentang jujur ya, jujur. Tadi nomor 9 ini salah satu karakter anti korupsi ya, penerimaan penerapan jujur. Menambahkan ya, ini menjadi remaja. Ucapan kita itu tidak boleh berbohong. Jujur itu ucapan kita tidak boleh berbohong. Jadi harus apa adanya ya. Nanti kalau kita buat ya seperti itu, kejadiannya seperti itu. Jadi akan merugikan kita sendiri ya, merugikan kita sendiri. Seperti saya contohkan tadi, misalnya kita sudah wajibkan anak untuk menabung ya, anak-anak sudah menabung, pada akhirnya kita tidak bisa mempertanggungjawabkan. Pas hari ini harus kita keluarkan, kita tidak bisa. Jadi mungkin untuk laskar ya, laskar tahun itu ada yang namanya
harus mengamalkan Pancasila itu dari sila pertama sampai sila kelima itu kalau kita amalkan benar-benar itu pasti biasa. Itu deh Mbak ya. Dan kita hanya itu Mbak untuk apa ya, dengan nanti bisa mengambil kesimpulan dan mengevaluasi apa yang sudah kita lakukan ya, sudah kita lakukan selama di CPNS. Mungkin bisa mengobservasi ya, observasi masalah seperti ini, apa sudah betul apa belum. Nah, nanti bisa mengamati ya, dan untuk pelaksanaan seperti itu kalau memang ini dilaksanakan benar-benar akan bagus sekali ya, akan bagus dan bisa berjalan sesuai apa yang kita rencanakan. Gitu aja Mbak.